Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan sebelum kita akan bersama-sama masuk dalam prosesi memberikan lagu dari kita masing-masing. Saya mengajak kita untuk kita boleh menyimak firman Tuhan yang ada dalam Matius 6 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dilanjutkan ayat 16 sampai yang ke-21. Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6. Dilanjutkan ayat 16 sampai yang ke-21. Demikian sabda Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah firman Tuhan yang menjadi penuntun kita di dalam ibadah Rabu Abu pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih,
Jadi masa Prapaskah yang biasanya kita hayati bersama-sama atau masa Paskah biasanya diawali dengan perayaan Rabu Abu seperti pada malam hari ini. Dan perayaan Rabu Abu atau pengolesan abu di dahi Bapak Ibu Saudara memiliki simbol atau memiliki makna bahwa itu memperlambangkan pertobatan. Jadi pertobatan sekaligus kita menyadari bahwa kita ini sebetulnya manusia yang lemah, jadi manusia yang rapuh dan terbatas. Jadi itulah maknanya mengapa yang dipakai adalah abu. Dalam dunia perjanjian lama biasanya abu dipakai untuk berkabung, dan abu menjadi lambang kefanaan, keterbatasan, kerapuhan kita, dan wujud nyata rapuh terbatasnya kita bermacam-macam. Kita bisa melihat dengan jelas bahwa itu misalnya setiap kita pasti pernah sakit gitu ya. Jadi sakit baik sakit fisik atau juga sakit hati gitu. Nah itu wujud sebetulnya kita ini rapuh terbatas. Ada banyak jenisnya. Apa wujudnya orang terbatas? Apa sih bukti kita ini rapuh? Apa toh bukti saya ini terbatas, tidak sempurna? Ya buktinya satu, kita bisa sakit, kita bisa sakit hati, tidak hanya fisiknya, tapi juga hatinya. Ya. Juga dihadapkan pada kematian. Bukti keterbatasan kita ya kita tidak tahu kapan kita mati. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menebak kapan kita mati. Itu juga wujud sebetulnya kita terbatas. Juga Bapak Ibu, kita merasakan penderitaan misalnya, merasakan kesengsaraan, ada masalah yang sedang kita terima misalnya, baik dalam hidup pribadi kita atau dalam keluarga gitu. Yaitu wujud kita ini lemah. Juga kita bisa saja dalam hidup sehari-hari lalu dikuasai perasaan atau emosi negatif, marah misalnya. Kita marah, ya itu wujud sebetulnya kita lemah sebetulnya. Jadi kalau orang marah sebenarnya bukan tanda dia kuat, dia lemah. Di jalan raya misalnya ada konflik misalnya, tidak sengaja ada gesekan lalu marah, ibunya keluar ngantemi misalnya. Apakah itu tanda kekuatan? Tidak. Itu sebetulnya wujud betapa lemahnya diri kita. Kita tidak bisa mengendalikan diri. Wujud sebetulnya kita lemah. Jadi marah, kemudian ngantemi uang begitu, itu wujud sebetulnya kita ini lemah, tidak kuat sebetulnya. Juga kita dikuasai rasa dendam misalnya, dendam yang harus diluri misalnya. Itu sebetulnya wujud bukti kita ini lemah, kita ini rapuh, kita geting, kita sengit. Itu wujud sebetulnya kita sedang jatuh, kita lemah. Juga rasa jengkel misalnya, kita menangis, kita sedih, kita susah sekali mengampuni orang lain. Itu wujud betapa kita ini terbatas, kita rapuh, kita susah meminta maaf, kita susah bersyukur, susah berterima kasih. Itu wujud kita ini lemah. Dan kalau kita kita checklist tadi, ada banyak item: marah, sakit hati, jengkel, sedih, sulit mengampuni, sulit minta maaf, sulit bersyukur, betapa itu semua ada dalam diri kita. Dan kita ini betul-betul memang lemah, kita ini memang rapuh, kita sangat mudah untuk jatuh di dalam dosa. Dan Rabu Abu ini mengingatkan betapa kita ini memang rapuh, terbatas, dosanya ada banget. Nek diukur nganggo timbangan ora. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita juga menghayati betapa dalam kerapuhan, dalam kelemahan
ada anugerah yang kita terima. Sampai hari ini betapa berkat Tuhan senantiasa tercurah dalam hidup kita sebagai manusia berdosa ini. Jadi, selain menghayati kerapuhan, kita juga menghayati anugerah yang begitu luar biasa. Dalam diri Yesus Kristus yang berkenan hadir menjadi jalan keselamatan, menjadi jalan menunjukkan bagaimana manusia mewujudkan gambar Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita diajak untuk menghayati kerapuhan-kerapuhan itu. Nah, kalau kita kemudian melihat secara jujur, terhadap checklist-checklist tadi di awal ada di kita semua. Saya mencoba membandingkan Bapak Ibu Saudara dalam bacaan hari ini, dalam leksionari hari ini dari bacaan yang pertama itu dari kitab Yoel. Jadi kitab Yoel itu menceritakan bagaimana ada sebuah bangsa itu dinamakan bangsa kepunyaan Tuhan, hanya anonim, tidak bernama, tidak diberi nama. Dan bangsa kepunyaan Tuhan itu mengalami sebuah penderitaan. Di dalam Yoel 2 ayat 1 sampai 17 diceritakan di sana sebuah bangsa kepunyaan Tuhan yang tidak diberi nama. Ada banyak penderitaan yang dialami, ya, kekeringan berkepanjangan, ada serbuan belalang yang hebat, lalu ada serangan musuh yang kuat, ada penderitaan yang luar biasa dialami oleh bangsa yang disebutkan dalam kitab Yoel. Dan Nabi Yoel kemudian dalam kisah itu mengingatkan agar umat senantiasa memohon belas kasih Tuhan agar kehidupan pemulihan itu terjadi secara menyeluruh. Apa yang mau dikatakan dari disampaikan oleh Yoel ini? Melalui kisah ini sebetulnya orang-orang kepunyaan Tuhan yang disaksikan oleh kitab Yoel terkait dengan pertobatan atau mengampuni, juga kemudian spirit untuk pulih kepada Allah itu bukan hanya tanggung jawab segelintir orang, tapi semua orang memiliki tanggung jawab yang sama. Semua umat diajak untuk kemudian menghayati pertobatan sebagai jalan pemulihan. Jadi Nabi Yoel mengingatkan supaya kemudian orang-orang itu kemudian boleh pulih dari penderitaannya, ya orang mesti bertobat. Ya, bertobat bisa dimulai dari pikiran kemudian laku kehidupan. Itu yang kemudian disarankan oleh Yoel kepada bangsa kepunyaan Tuhan yang sedang dilanda penderitaan. Dan dalam pertobatan itu akan ada belas kasih Tuhan yang akan melingkupi bangsa yang disampaikan oleh Yoel ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari pemazmur hari ini, bacaan Mazmur hari ini, Mazmur 51, kita juga diingatkan bahwa wujud pertobatan itu adalah bagaimana orang kemudian mau melihat dirinya sendiri yang terutama, bukan melihat orang lain. Pemazmur mengajak bahwa caranya bertobat itu bukan menelanjangi orang lain, tetapi yang utama adalah melihat dirinya. Dan itu yang disarankan oleh pemazmur, melihat diri dengan jujur. Ya, bertobat berarti melihat diri dengan jujur. Kalau pengen pulih berarti kita harus melihat diri kita dengan jujur. Dan bacaan hari ini, Bapak Ibu, bacaan Injil hari ini, kita diingatkan bagaimana Tuhan Yesus memberikan sindiran kepada orang-orang Farisi yang mana menjalankan ritual agama untuk dipuji. Jadi motivasinya orang-orang Farisi yang kemudian di sana disampaikan oleh Yesus dalam kritikannya, banyak orang yang munafik yang ditujukan oleh ahli Taurat yang seringkali melakukan ritual agamanya itu hanya untuk mencari pujian, gur dialem supaya orang lain melihatnya.
Dan dalam kehidupan yang dilihat oleh Yesus Kristus, akhirnya ya rutinitas agama itu tidak pernah mengubah kualitas hidup orang-orang yang dididik Yesus itu. Ini tidak ada maknanya sama sekali dalam perubahan kualitas hidup, karena motivasinya hanya untuk dipuji. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi dalam kehidupan orang-orang Yahudi masa lalu, dalam hal berdoa, jadi waktu itu ada biasanya orang-orang Yahudi punya tameion. Tameion itu semacam almari doa. Di setiap keluarga biasanya memiliki yang namanya tameion atau yang namanya almari doa. Makanya Yesus mungkin mengatakan supaya orang kemudian diajak kalau berdoa, jika kau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutup pintu, berdoa kepada Bapamu di tempat tersembunyi, di tameion itu. Apa maknanya? Maknanya adalah doa adalah tentang relasi pribadi antara seorang dengan Tuhan, di mana orang kemudian bisa menangis, bisa meratap, bisa menjerit, bisa mengungkapkan segala hal yang ia khawatirkan kepada Allah. Dan dalam doa yang sungguh-sungguh itu, kemudian orang akan mampu merasakan betapa ada rahmat besar yang diterima. Di dalam doa yang disarankan oleh Tuhan Yesus, kontras dari apa yang kemudian dikritikkan kepada orang-orang Farisi. Orang-orang diajak untuk membangun spiritualitas yang juga sungguh-sungguh, spiritualitas yang dengan motivasi murni, wujud hormat, wujud syukur, wujud kemudian mau berbenah, mau mencari hikmat Tuhan, bukan mencari pujian. Itulah yang kemudian ditekankan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Jadi dalam tema hari ini, tema kalau kemudian pertobatan menuju kemenangan Kristus, dalam tema kita menghayati dalam kemenangan Kristus. Dalam kemenangan itu dibutuhkan pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan berarti ya melihat diri dengan jujur, melihat diri dengan sungguh-sungguh, mengakui segala hal yang memang kita terbatas, dan juga mengakui, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan agar hidup kita kemudian semakin diperbarui dengan memperhatikan motivasi mengapa saya bekerja, mengapa saya berdoa, mengapa saya beribadah, mengapa saya membaca Alkitab dan seterusnya. Nah, ketika motivasi itu salah, ya bisa jadi itu semua tidak berpengaruh apa-apa dalam hidup kita, apalagi pemulihan. Nah, jadi semua memang berawal dari motivasi. Jadi apa motivasi itu membaca kitab suci? Apa sih motivasi itu ikut Yesus? Nah, jangan-jangan motivasi itu hanya dilihat orang Kristen. Bisa jadi semua tidak ada pengaruhnya apa-apa bagi saya. Nah, semoga kita juga semakin melihat dengan jujur, apa sih motivasiku selama ini naik gereja? Apa sih motivasiku selama ini dunia kencang? Apa sih motivasiku sampai hari ini aku kemudian rajin berdoa? Nah, monggo kita gali saran-saran motivasi kita. Nah, kalau motivasi itu geser, bisa jadi semua tidak ada pengaruhnya apa-apa buat kita. Ya, kita sudah dapat upahnya, yaitu dicap orang jadi orang saleh. Cukup itu, tapi tidak ada perkembangan kualitas yang semakin baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi kekuatan, menjadi penyegar. Kita sungguh-sungguh bertobat, melihat motivasi kita ikut Tuhan, dan itu semua membuat kita kemudian semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Yesus Kristus. Tuhan berkati kita semua. Amin.
saat teduh bagi kita semua merenungkan firman Tuhan hari ini.